Inilah contoh cinta yang sempurna kepada keturunan Nabi Muhammad SAW. Jadi jika Anda bisa menilai ini Habib benar, ini Habib salah, ini Habib benar, ini Habib salah, ini Habib pemarah, ini Habib yang sopan, ini Habib yang bisa dihormati, ini nggak bisa dihormati, maka cinta Anda perlu dipertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dulu ketika Pak Quraish Shihab, kita tahu bahwa Pak Quraish Shihab adalah salah satu anggota dari Rabithah Alawiyah. Dia juga merupakan seorang Habib, tetapi dia adalah salah satu Habib yang tidak mau dipanggil sebagai Habib, bahkan tidak mau menggunakan nama Habib sebagai gelar di depannya, sehingga masyarakat lebih mengenal beliau sebagai Pak Quraish Shihab dibandingkan dengan Habib Quraish Shihab. Nah, ketika ada sekelompok orang menyesatkan Pak Quraish Shihab, bahkan memparodikan wajah Pak Quraish Shihab dengan begitu merendahkannya, hingga bahkan ada yang begitu merendahkan karyanya Pak Quraish Shihab, tidak ada tuh yang keluar-keluar di media sosial, cintai Habib, cintai Habib, cintai Habib, meskipun Habib itu salah, meskipun Habib itu bodoh, meskipun Habib itu menyimpang, cintai Habib. Tidak ada yang berbicara begitu di media sosial. Tetapi ketika Habib yang sebelah sono dikritik, disinggung, bahkan dikritik nasabnya, mulai muncul berbagai Habib untuk kemudian membela Habib, untuk kemudian mengkampanyakan mengenai kewajiban mencintai para habaib, baik itu Habib bodoh, baik itu Habib yang menyimpang, apalagi Habib yang benar. Artinya apa? Artinya saya menangkap satu poin, bahwa sebenarnya ajaran-ajaran mereka yang sedang dikampanyakan mengenai kewajiban kita mencintai para habaib, baik itu Habib bodoh dan lain sebagainya, itu sebenarnya demi menyelamatkan Habib yang sebelah sono saja. Buktinya apa? Buktinya ketika Pak Quraish Shihab disesatkan, diparodikan dengan begitu menghinakan, tidak ada yang kemudian unjuk gigi untuk kemudian membela kehabiban Pak Quraish Shihab. Kemudian ada salah satu Habib yang menyebutkan bahwa orang yang alim, yang mengamalkan ilmunya tidak lebih mulia dibandingkan dengan seorang Habib yang bodoh, yang artinya Habib yang bodoh itu masih lebih mulia dibandingkan dengan orang yang alim, yang orang alim itu sudah mengamalkan ilmunya. Untuk menjawab pertanyaan ini sebenarnya nggak usah terlalu panjang di persoalannya. Cukup dengan satu pertanyaan, mana yang lebih mulia antara Habib yang mengatakan itu dengan Imam Ahmad bin Hambal. Kita tahu bahwa Imam Ahmad bin Hambal adalah orang yang alim, yang dengan kealimannya mencapai tingkatan sebagai mujtahid. Beliau sebagai orang alim yang sudah mengamalkan ilmunya. Mana yang lebih mulia antara Imam Ahmad bin Hambal dengan Habib yang bodoh? Mana yang lebih mulia antara Habib bodoh dengan Imam Malik? Mana juga yang lebih mulia antara Habib bodoh dengan Imam Abu Hanifah? Kita tahu bahwa baik Imam Malik, Imam Abu Hanifah, bahkan Imam Ahmad bin Hambal bukanlah keturunan Rasulullah atau bukan zuriat Nabi dari sisi darah. Meskipun ketiganya bisa dikatakan sebagai Ali Muhammad dalam sisi akidah, dalam sisi ilmu. Sekarang mari kita lihat dari sisi sejarah. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, siapa yang kemudian menggantikan Nabi Muhammad menjadi pemimpin?
Apakah yang menggantikan Nabi Muhammad sebagai pemimpin adalah Sayyidina Ali sebagai ahlul bait atau bukan? Jawabannya tentu saja bukan. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, yang menjadi pemimpin adalah Abu Bakar. Siapa setelah Abu Bakar? Apakah Sayyidina Ali? Bukan, tetapi Sayyidina Umar. Siapa setelah Sayyidina Umar? Apakah Sayyidina Ali? Bukan, tetapi Sayyidina Utsman. Satu-satunya kelompok di dalam Islam yang menganggap bahwa Sayyidina Ali lebih utama dibandingkan Sayyidina Abu Bakar, Umar, dan Sayyidina Utsman adalah kelompok Syiah. Jadi berdasarkan sejarah ini sudah jelas bahwa Sayyidina Ali yang posisinya dianggap sebagai ahlul bait tidak memiliki pengaruh apa-apa untuk kemudian secara langsung menggantikan Nabi Muhammad sebagai pemimpin. Maka dari sisi mana kemudian Habib itu dianggap lebih mulia dibandingkan dengan orang yang alim yang mengamalkan ilmunya? Islam itu bukan agama kasta. Islam itu adalah agama ilmu dan agama amal. Islam itu bukan untuk mengkastakan manusia berdasarkan nasab, tetapi membedakan manusia dari sisi ketakwaan. Kalau dikatakan bahwa Habib yang bodoh masih lebih mulia dibandingkan orang yang alim yang mengamalkan ilmunya, bagaimana jika kemudian dihadapkan pada sebuah fakta bahwa masih banyak para habaib yang menjadi Syiah, yang menjadi Wahabi, dan lain sebagainya, mana yang lebih mulia antara orang Sunni yang alim tapi bukan dzurriyyah Nabi dengan seorang Habib yang dia bodoh sekaligus dia menjadi Syiah, menjadi Syiah Rafidhah misalnya? Mana yang lebih mulia baik di kalangan masyarakat maupun di hadapan agama? Semoga pertanyaan-pertanyaan ini menjadi renungan bagi para habaib yang sampai sekarang masih aktif di dalam mengkampanyakan kemuliaan nasab dibandingkan dengan kemuliaan ilmu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.